Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang penjelasan analisis media, tentang analisis framing dan analisis isi. Baiklah. Yang pertama, analisis framing. Analisis framing ialah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing ialah pembingkaian sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau komunikasi massa ketika menyeleksi isu atau menulis berita tersebut. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dilingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan pada aspek-aspek tertentu dari isu itu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis dan bagaimana aspek itu sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar maupun foto dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada halayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas atau peristiwa peristiwa individu, kelompok dan lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas yang dimaknai dan direkonstruksi dengan adanya cara dan makna tertentu. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting dan lebih mengena dalam pemikiran khalayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Analisis framing sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Selanjutnya, analisis isi. Analisis isi ialah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi ini juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif atau sistematik dan kuantitatif. Menurut H.D. Laswell, analisis seperti ini disebut dengan analisis semantik kuantitatif. Penelitian dapat belajar banyak tentang masyarakat dengan menganalisis koran, majalah, program televisi ataupun musik. Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik ini terutama dipakai dalam bidang publisistik, psikologi sosial dan ilmu politik. Selain itu, analisis isi ini juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya dan mempelajari berbagai aspek budaya sosial. Analisis isi ini juga menggunakan sebagai cara kita untuk tidak langsung menentukan bagaimana kelompok sosial itu dipandang, melainkan misalnya mereka akan meneliti bagaimana orang Amerika atau Afrika digambarkan dalam acara televisi, atau bagaimana perempuan digambarkan dalam iklan televisi. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.